Hai Sobat Kreatif, selamat datang di Universitas Kreatif. Kapal selam, mesin raksasa yang menjelajahi kedalaman laut, adalah salah satu penemuan paling luar biasa dalam sejarah manusia. Dari misi militer rahasia hingga eksplorasi ilmiah di dasar samudra, kapal selam telah membuka pintu menuju dunia yang selama ini tersembunyi. Namun, bagaimana sebenarnya kapal selam ditemukan? Dalam edisi ini, kita akan mengungkap sejarah, fakta unik, dan cerita menarik di balik penemuan kapal selam. Siap untuk menyelami kedalaman sejarah? Mari kita mulai. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk subscribe Universitas Kreatif. Kita mulai dari yang pertama, awal mula ide kapal selam. Ide tentang mesin yang bisa menyelam ke bawah air sebenarnya telah ada selama berabad-abad. Konsep kapal selam pertama kali muncul pada abad ke-16 ketika penemu Inggris, William Bourne, menggambarkan sebuah perahu tertutup yang bisa menyelam menggunakan prinsip tekanan air. Meskipun idenya tidak pernah direalisasikan, ini menjadi cikal bakal pengembangan kapal selam. Pada tahun 1620, Cornelius Drebbel, seorang ilmuwan asal Belanda, berhasil menciptakan kapal selam pertama yang dapat berfungsi. Kapal ini terbuat dari kayu yang dilapisi kulit tahan air dan didayung secara manual. Meski sederhana, kapal ini berhasil menyelam hingga kedalaman sekitar 4 meter di Sungai Thames, Inggris. Yang kedua, kapal selam dan revolusi militer. Pada abad ke-18, kapal selam mulai dianggap sebagai senjata militer. Salah satu kapal selam terkenal pada era ini adalah Turtle, yang dirancang oleh David Bushnell selama Perang Revolusi Amerika. Kapal ini digunakan untuk menyerang kapal Inggris menggunakan bahan peledak yang dipasang secara manual. Meski misi Turtle tidak sepenuhnya sukses, konsep kapal selam sebagai alat perang terus berkembang. Pada abad ke-19, kapal selam seperti CSS Hanley digunakan selama Perang Saudara Amerika, menunjukkan bahwa mesin bawah air ini memiliki potensi besar dalam pertempuran laut. Kita masuk yang ketiga, revolusi teknologi di abad ke-20. Masuk abad ke-20, revolusi teknologi membawa kapal selam ke tingkat yang lebih tinggi. Penemuan mesin diesel elektrik oleh John Holland pada akhir abad 1800-an memungkinkan kapal selam bergerak lebih cepat dan menyelam lebih dalam. Kapal selam mulai menjadi bagian integral dari angkatan laut negara-negara besar. Selama Perang Dunia I dan II, kapal selam seperti U-boat milik Jerman menjadi senjata yang sangat ditakuti. U-boat tidak hanya digunakan untuk menyerang kapal perang, tetapi juga kapal dagang, memutus jalur pasokan musuh. Kapal selam mulai dianggap sebagai ancaman strategis yang sangat efektif. Kita masuk yang keempat, kapal selam nuklir dan eksplorasi laut dalam. Pada tahun 1950-an, dunia menyaksikan lahirnya kapal selam nuklir pertama, USS Nautilus. Kapal ini mampu menyelam tanpa perlu muncul ke permukaan selama berbulan-bulan, berkat tenaga nuklir yang memberikan sumber daya tak terbatas. Teknologi ini mengubah cara manusia menjelajahi laut. Selain fungsi militer, kapal selam juga mulai digunakan untuk penelitian ilmiah. Kapal selam seperti Alvin digunakan untuk menjelajahi dasar laut, termasuk lokasi kapal Titanic yang tenggelam. Kapal selam menjadi alat yang membuka misteri lautan dalam, termasuk habitat laut yang belum pernah terlihat sebelumnya. Yang kelima, kapal selam dan kehidupan laut.
Kapal selam juga memainkan peran penting dalam melindungi kehidupan laut. Dengan teknologi modern, para ilmuwan dapat mempelajari ekosistem bawah laut tanpa menggunakan habitat alami. Kamera kapal selam memungkinkan manusia mengamati spesies langka seperti cumi-cumi raksasa atau ikan di zona abisal. Namun, operasi kapal selam juga menimbulkan tantangan bagi ekosistem. Kebisingan dari mesin kapal selam dapat mengganggu komunikasi mamalia laut, seperti paus dan lumba-lumba. Oleh karena itu, pengembangan teknologi kapal selam yang ramah lingkungan menjadi fokus penting di masa depan. Yang keenam, kapal selam dalam budaya populer. Kapal selam telah menjadi inspirasi dalam dunia sastra, film, dan budaya populer. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah novel 20,000 Leagues Under the Sea karya Jules Verne yang memperkenalkan kapal selam imajinatif bernama Nautilus, jauh sebelum teknologi kapal selam modern ditemukan. Di dunia film, kapal selam sering menjadi latar cerita yang dramatis dan penuh ketegangan, seperti dalam film Das Boot dan The Hunt for Red October. Cerita-cerita ini menggambarkan kehidupan para awak kapal selam yang penuh risiko sekaligus menyoroti teknologi canggih di dalamnya. Yang ketujuh, kapal selam masa depan. Teknologi kapal selam terus berkembang. Di masa depan, kapal selam otonom yang dikendalikan oleh kecerdasan buatan akan menjadi kenyataan. Kapal ini dirancang untuk misi eksplorasi laut dalam, penelitian ilmiah, bahkan pencarian sumber daya mineral di dasar laut. Selain itu, konsep kapal selam wisata mulai menarik perhatian. Bayangkan, wisatawan bisa menyelam ke kedalaman laut untuk melihat keindahan terumbu karang atau reruntuhan kapal legendaris. Kapal selam masa depan tidak hanya akan menjadi alat militer, tetapi juga menjadi jendela untuk memahami planet kita. Yang kedelapan, dampak sosial dan ilmiah. Penemuan kapal selam telah memberikan dampak besar dalam ilmu pengetahuan dan masyarakat. Kapal selam membantu manusia memahami fenomena seperti palung laut terdalam, gempa bawah laut, dan perubahan iklim. Dengan mempelajari laut dalam, manusia dapat menemukan solusi untuk tantangan global seperti kekurangan makanan atau energi. Namun, penggunaan kapal selam untuk tujuan militer juga menimbulkan dilema etis. Kapal selam yang dirancang untuk membawa senjata nuklir menjadi ancaman besar bagi perdamaian dunia. Oleh karena itu, penting untuk memastikan teknologi ini digunakan untuk tujuan damai dan ilmiah. Sahabatku semua, kapal selam adalah bukti dari kecerdasan dan keberanian manusia untuk menjelajahi dunia yang belum dikenal. Dari ide sederhana hingga teknologi canggih, kapal selam telah membuka pintu menuju kedalaman laut dan kedalaman pemahaman kita tentang bumi. Sahabatku semua, terima kasih sudah menyimak konten ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Universitas Kreatif. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you next time.